Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lilis Lasmini. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya prodi Sistem Informasi semester 2. Baiklah, di video saya kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengetahui akidah Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Simak video saya kali ini. Oke, baik teman-teman. Ini saya mau nanya dulu nih, teman-teman tahu nggak sih siapa itu Imam Abdul Mansur Al-Maturidi? Baiklah, beliau adalah seorang ulama dan pemikir muslim yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Periode ini merupakan masa di mana Islam telah berkembang luas dan terjadi perdebatan yang intens dalam hal pemahaman akidah. Imam Al-Maturidi lahir di wilayah Maturid, dekat Samarkand, yang saat itu menjadi pusat kegiatan intelektual Islam. Beliau menerima pendidikan agama yang kokoh dan mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu kalam dan filosofi. Dalam perkembangan pemikirannya, Imam Al-Maturidi dipengaruhi oleh berbagai aliran dan pemikiran, termasuk Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun, beliau mengembangkan perdebatan tersendiri yang dikenal sebagai Maturidiyah, yang menjadi salah satu aliran utama dalam akidah Sunni. Imam Al-Maturidi dikenal dengan karyanya yang monumental dalam menyusun akidah yang sesuai dengan pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kontribusinya meliputi konsep tentang sifat-sifat Allah, kebebasan manusia, dan hubungan antar ilmu dan iman. Pemikiran Imam Al-Maturidi diterima luas oleh umat Islam, terutama di wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan. Pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam pengajaran akidah di berbagai institusi Islam tradisional. Meskipun hidup pada masa lampau, akidah yang dikembangkan oleh Imam Al-Maturidi tetap relevan dalam menghadapi tantangan dan perdebatan akidah yang ada pada zaman modern. Pemahaman yang mendalam tentang kontribusi beliau dapat membantu umat Islam memahami akidah secara komprehensif. Nah, kan sekarang kalian sudah tahu tuh siapa Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Nah, sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang sejarah dan kebudayaan pada masa Imam Abdul Mansur Al-Maturidi hidup. Yang pertama, pertumbuhan intelektual di Asia Tengah. Imam Al-Maturidi hidup dalam masa yang disebut sebagai zaman keemasan Islam di Asia Tengah, di mana terjadi pertumbuhan intelektual yang pesat. Wilayah ini menjadi pusat kegiatan intelektual, perdagangan, dan budaya yang memungkinkan pertukaran ide-ide dan pemikiran dari berbagai tradisi. Yang kedua, pengaruh budaya Persia dan Yunani. Wilayah tempat Imam Al-Maturidi hidup memiliki pengaruh budaya Persia yang kuat, yang mencangkup tradisi filsafat dan teologi. Pengaruh Yunani juga terasa dalam pemikiran akidah pada masa itu, terutama melalui karya-karya Aristoteles yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, kontroversi akidah dalam Islam. Masa Imam Al-Maturidi juga merupakan masa di mana terjadi kontroversi besar dalam akidah Islam. Perselisihan antara aliran-aliran seperti Mu'tazilah dan
Asy'ariyah mengenai konsep-konsep akidah seperti sifat-sifat Allah, kebebasan manusia, dan takdir sangat mempengaruhi pemikiran dan penjelasan akidah yang dibuat oleh Imam Al-Maturidi. Dan yang terakhir, pendidikan dan guru-guru. Imam Al-Maturidi belajar dari para ulama besar pada masanya, seperti Imam Al-Maturidi, Imam Al-Mukhari, dan Imam Al-Tirmidzi. Pendidikan ini memberinya dasar yang kokoh dalam pemahaman akidah Islam, sekaligus memungkinkan beliau untuk merumuskan pandangan-pandangan akidahnya dengan lebih matang. Nah, setelah tadi mempelajari tentang sejarah dan kebudayaan pada masa Imam Abul Mansur Al-Maturidi hidup, nah sekarang kita akan mempelajari tentang kontribusi penting Imam Al-Maturidi dalam bidang akidah Islam. Yang pertama, perkembangan aliran akidah Maturidiyah. Imam Al-Maturidi adalah tokoh utama dalam pengembangan aliran akidah Maturidiyah yang menjadi salah satu dari dua aliran utama dalam akidah Sunni. Aliran ini menjadi penting dalam menyatukan pandangan akidah yang beragam di dunia Islam pada masa itu. Yang kedua, pendekatan rasio wahyu yang seimbang. Imam Al-Maturidi mengembangkan pendekatan yang seimbang antara akal, rasionalitas, dan wahyu, revelasi, dalam pemahaman akidah. Hal ini membantu menyeimbangkan antara pemikiran rasional dengan kepercayaan terhadap ajaran Islam yang berlandaskan wahyu. Yang ketiga, penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Beliau memberikan penjelasan yang mendalam dan sistematik tentang sifat-sifat Allah, terutama dalam konteks perselisihan teologis yang terjadi pada masanya, seperti perbedaan pendapat tentang sifat-sifat wajib dan jaiz. Yang keempat, pemahaman tentang takdir dan kebebasan manusia. Imam Al-Maturidi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami hubungan antar takdir Allah dan kebebasan manusia. Beliau menyajikan pandangan yang seimbang antara predestinasi dan peran aktif manusia dalam menjalani kehidupannya. Yang terakhir, menyelesaikan perselisihan akidah. Kontribusi-kontribusi di atas membantu Imam Al-Maturidi dalam menyelesaikan beberapa perselisihan teologis yang ada pada masanya, terutama dalam konteks perbedaan pendapat antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Akidah Al-Maturidi menjadi jembatan yang menyatukan pandangan-pandangan yang beragam dalam akidah Sunni. Setelah mempelajari kontribusi penting Imam Al-Maturidi dalam bidang akidah Islam, sekarang kita akan melanjutkan ke sistem akidah Al-Maturidi mencerminkan pemikiran Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Pertama, iman atau kepercayaan. Imam Al-Maturidi memandang iman sebagai keyakinan yang meliputi pemahaman dan kepercayaan terhadap ajaran Islam secara menyeluruh. Konsep iman dalam akidah Al-Maturidi mencerminkan pendekatan rasional dan tradisional di mana akal rasionalitas digunakan untuk memahami dan menguatkan keyakinan terhadap wahyu. Yang kedua, ilmu Allah. Imam Al-Maturidi mengajarkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang mutlak dan sempurna tentang segala hal. Konsep ilmu Allah dalam akidah Al-Maturidi mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kebesaran dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur alam semesta.
Yang ketiga, sifat-sifat Allah. Beliau menjelaskan sifat-sifat Allah dengan penuh keseimbangan, menghindari ekstremisme antara antropomorfisme, menyempurnakan Allah dengan makhluknya, dan taktil, menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Imam Al-Maturidi menekankan bahwa sifat-sifat Allah harus dipahami sesuai dengan keagungannya dan tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Yang keempat, kebebasan manusia. Dalam akidah Al-Maturidi, kebebasan manusia dipahami sebagai kemampuan untuk memilih dan bertindak secara bebas sesuai dengan kehendaknya. Meskipun Allah memiliki pengetahuan tentang segala hal yang akan terjadi atau takdir, manusia memiliki peran aktif dalam menentukan pilihan-pilihan mereka. Yang terakhir, takdir. Imam Al-Maturidi memandang takdir sebagai pengetahuan Allah tentang segala yang akan terjadi, bukan sebagai predestinasi mutlak yang meniadakan peran manusia. Konsep takdir dalam akidah Al-Maturidi mencerminkan pemahaman yang seimbang antara kehendak Allah dan kebebasan manusia. Setelah sistem akidah Al-Maturidi, sekarang kita akan mempelajari cara pemikiran akidah Imam Al-Maturidi. Oke, yang pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu. Pemikiran Al-Maturidi mengenai keseimbangan antara akal dan wahyu masih relevan dalam menanggapi tantangan-tantangan intelektual modern. Dengan pendekatan yang seimbang ini, umat Islam dapat memahami perdebatan dan pernyataan-pernyataan yang kompleks dalam pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, penekanan pada ilmu Allah. Konsep ilmu Allah dalam akidah Al-Maturidi mengingatkan umat Islam untuk memperkuat keyakinan terhadap pengetahuan mutlak dan sempurna Allah. Ini dapat memperkuat keyakinan dalam takdir dan menjaga ketenangan hati dalam menghadapi tantangan dan ujian hidup. Yang ketiga, pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Penjelasan yang jelas dan sistematik mengenai sistem sifat-sifat Allah dalam akidah Al-Maturidi dapat membantu umat Islam menghindari ekstremisme dalam memahami konsep-konsep teologis, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah. Yang keempat, kebebasan manusia dan takdir. Pemikiran Al-Maturidi tentang hubungan antara kebebasan manusia dan takdir adalah memberikan pandangan yang seimbang, di mana umat Islam diingatkan untuk bertindak secara bertanggung jawab sambil mempercayai rencana Allah yang sempurna. Yang terakhir, relevansi dalam kehidupan sosial dan moral. Akidah Al-Maturidi juga memiliki relevansi dalam membimbing umat Islam dalam kehidupan sosial dan moral. Konsep-konsep seperti keadilan, kesetiaan, dan saling menghormati yang muncul dari pemikiran akidah ini dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, setelah mempelajari cara pemikiran akidah Imam Al-Maturidi, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni perbedaan dan persamaan yang penting antara akidah Imam Al-Maturidi dengan pemikiran akidah tokoh lain. Perbedaan. Yang pertama, pendekatan metodologi. Imam Al-Maturidi menggunakan pendekatan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam pemahaman akidah. Sementara Imam Al-Ghazali lebih menekankan penggunaan akal untuk menguatkan keyakinan dalam wahyu. Imam Abu Hanifah sementara itu dikenal dengan pendekatan hukum fikih yang kuat. Yang kedua, konsep ilmu Allah. Imam Al-Ghazali
lebih menekankan keberadaan Allah sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Sedangkan Imam Al-Maturidi menekankan ilmu Allah sebagai sifat yang mutlak dan sempurna. Yang ketiga, sifat-sifat Allah. Ada perbedaan dalam penekanan terhadap sifat-sifat Allah antara ketiganya. Imam Al-Maturidi cenderung menghindari antropomorfisme dan taklil dalam menjelaskan sifat-sifat Allah, sementara Imam Al-Ghazali cenderung lebih filosofis dalam pendekatannya. Yang keempat, pemahaman tentang kebebasan manusia dan takdir. Imam Al-Maturidi memberikan penekanan pada kebebasan manusia dalam konteks takdir Allah yang sudah diketahuinya sebelumnya. Sementara Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hanifah memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dalam hubungan antar kebebasan manusia dan takdir Allah. Sedangkan persamaannya, yang pertama, keyakinan pada monotheisme atau tauhid. Ketiganya memiliki keyakinan yang kuat pada keesaan Allah atau tauhid dan menolak segala bentuk syirik atau kesyirikan. Yang kedua, penghargaan terhadap wahyu atau revelasi. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan terhadap akal, mereka semua menghormati wahyu sebagai sumber utama akidah Islam. Pentingnya ajaran Nabi Muhammad SAW, semuanya juga mengakui pentingnya ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam memahami akidah Islam. Nah, dari sekian materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa Imam Al-Maturidi memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan akidah Sunni melalui pendekatan yang seimbang antara akal dan wahyu. Beliau memberikan penjelasan yang mendalam dan sistematis mengenai konsep-konsep akidah seperti ilmu Allah, sifat-sifat Allah, kebebasan manusia, dan takdir. Pemikiran akidah Al-Maturidi tetap relevan dalam menghadapi tantangan intelektual dan moral dalam dunia Islam kontemporer. Konsep-konsep akidah Al-Maturidi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat keyakinan, memperbaiki moralitas, dan memandu interaksi sosial umat Islam. Pentingnya memahami akidah Imam Al-Maturidi membantu umat Islam memahami keyakinan fundamental Islam secara lebih mendalam dan kokoh. Hal ini juga membantu menghindari penyesatan akidah dan ekstremisme serta memperkuat kesatuan dalam kerangka keberagaman pemikiran akidah Sunni. Baiklah, sekian dari video saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dan teman-teman bisa memahami tentang Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.